Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifkar Farisi dari kelas AK22E dengan NIM 10573111432. Ingin memaparkan materi audit internal dan pengendalian internal. Langsung saja, etika dan standar profesi audit internal. Yang pertama, kode etik. Penting untuk mematuhi kode etik dan standar profesi audit internal yang berlaku. Kedua, independensi. Independensi dengan objektivitas adalah kunci untuk audit internal yang kredibel. Ketiga, keahlian. Auditor internal yang harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya, sejarah audit internal. Yang pertama, awal abad ke-20 munculnya fungsi audit di perusahaan besar. Kedua, pasca Perang Dunia Kedua, perkembangan standar dan kode etik audit internal. Ketiga, era informasi. Peningkatan fokus pada teknologi dari risiko informasi. Selanjutnya, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Yang pertama, tujuan pengendalian. Kedua, komponen pengendalian. Ketiga, risiko yang dikelola. Keempat, evaluasi dan peningkatan. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengenali dan menganalisis risiko yang mungkin dihadapi organisasi. Selanjutnya, penilaian risiko. Menentukan kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya, tanggapan risiko. Merumuskan strategi untuk mengelola risiko seperti menghindari, mengurangi, atau menerima risiko. Selanjutnya, pemantauan risiko. Memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko. Selanjutnya, perencanaan audit. Yang pertama, tujuan audit. Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur untuk audit. Kedua, lingkup audit, menentukan area atau proses yang akan diaudit. Yang ketiga, sumber daya, merencanakan sumber daya yang diperlukan seperti profesional dan waktu. Keempat, jadwal audit, menentukan jadwal pelaksanaan audit dan pelaporan. Selanjutnya, pelaksanaan audit atau evaluasi dan bukti audit. Pertama, pengumpulan bukti atau bisa disebut mengumpulkan bukti yang relevan dan kredibel. Kedua, evaluasi risiko, mengevaluasi risiko dan menilai efektivitas pengendalian internal. Ketiga, dokumentasi audit, merekam temuan audit dan proses audit. Selanjutnya, kertas kerja audit. Yang pertama, identifikasi. Kumpulkan informasi yang relevan tentang area yang diaudit. Kedua, pengumpulan bukti, dokumentasi hasil audit dan temuan. Ketiga, analisis dan kesimpulan, evaluasi temuan dan buat kesimpulan. Keempat, rekomendasi atau ajukan atau rekomendasikan untuk perbaikan dan tidak lanjut. Selanjutnya, laporan hasil audit. Yang pertama, pendahuluan, ringkasan tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, temuan, uraian temuan audit yang signifikan. Ketiga, rekomendasi, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Keempat, kesimpulan, kesimpulan tentang efektivitas pengendalian internal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.